warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, gimana keadaan hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kegiatan hari ini adalah membaca nyari. Ibu akan membacakan sebuah buku cerita. Sudah siap semuanya? Siap. Sekarang coba perhatikan. Di sampul buku ini ada gambar apa saja? Kerbau. Apa, Putri? Kerbau dan orang. Kerbau dan orang. orang. Iya. Nah, anak-anak, nanti di dalam buku cerita ini ada kosakata baru yang harus kalian pahami. Yang pertama, ramuan. Ramuan itu adalah bahan-bahan dapur yang dicampur menjadi obat. Yang kedua, membalur. Artinya adalah mengoleskan. Nah, jadi ibu akan membacakan buku cerita yang berjudul Rancak Sakit, karya Agnes Bemo dengan ilustrator Mbek Mulis. Rancak adalah kerbau kesayangan Ibra. Pada hari itu ada yang berbeda dengan Rancak. Kita lihat apa yang berbeda. Rancak bergerak lebih lambat daripada biasanya. Ia juga makan rumput sangat sedikit daripada biasanya. Ibra menjadi khawatir. Mungkin ayah bisa membuat Rancak mau makan, pikir Ibra. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa Rancak makan rumput sedikit? Ada. Iya, dia sakit perut. Apakah benar? Jawabannya kita lihat selanjutnya ya. Sesampainya di rumah, ternyata ayah tidak ada di rumah. Hanya ada ibu. Ibu di dapur lagi memasak minyak kelapa. Kata ibu, ayah pergi ke sawah lunto. Malam baru pulang. Malamnya, Ibra tidak dapat memejamkan mata. Ia terbayang wajah Rancak yang lemas karena tidak mau makan. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu dari kandang Rancak. Ibra bangun dari tempat tidur. Tujuannya adalah ke kandang Rancak. Kira-kira kalian tahu suara apa? Iya, suara apa nak? Ada yang tahu suara apa kira-kira? Suara Rancak. Suara Rancak. Ayo kita lihat. Grok, grok, grok. Astagfirullahaladzim. Kasihan Rancak. Ibra memeriksa badan Rancak. Perutmu keras sekali. Pasti kamu masuk angin. Kata si Ibra. Aku harus berbuat sesuatu. Kasihan Rancak. Namun, apa yang harus saya lakukan ya? Ayah belum pulang. Ibu juga sudah tidur. Kalau dibangunkan, kasihan. Iya, ibu
ada memasak minyak kelapa. Aku tahu. Apa yang dilakukan? Minyak kelapa dan jahe. Dulu salah satu kerbau mereka pernah sakit perut. Ayah mengobatinya dengan ramuan minyak kelapa dan jahe. Tunggu sebentar, Ranca. Ibra pun melesat pergi ke dapur. Kita lihat selanjutnya. Ibra pun menuangkan minyak kelapa ke dalam sebuah mangkok. Ia mencampurkannya dengan parutan jahe. Setelah itu pun Ibra bergegas ke kandang Ranca. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ranca? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ayo kita lihat selanjutnya. Ibra membalurkan ramuan itu ke perut Ranca. Ranca pun memejamkan matanya. Kerbau itu pun mengeluarkan suara lirih. Namun ia tidak lagi menguak-uak. Ibra pun senang melihat Ibra sudah diam. Kira-kira apakah Ranca sudah sembuh? Ayo, gimana? Zakia? Sudah sembuh? Sudah. Kita lihat apakah itu. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Grok, grok, grok. Ranca kembali menguak-uak kesakitan. Nah, ternyata Ranca belum sembuh. Kita lihat lagi apa yang akan dilakukan oleh Ibra. Sepertinya perut Ranca masih kembung. Duh, Ibra terduduk lemas. Ia mengusap keringat sambil berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, aku tahu. Ternyata Ibra ada ide lagi. Kira-kira ada yang tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Ibra? Ayo. Ibra pun kembali ke dapur. Sekali lagi dibuatnya campuran minyak kelapa dan jahe, tapi kali ini lebih banyak. Dengan setengah berlari, ia kembali lagi ke kandang Ranca. Ibra hendak meminumkan ramuan tadi ke Ranca. Kalau diminumkan, pasti akan berhasil. Kita lihat selanjutnya. Ternyata sulit sekali membuat Ranca membuka mulutnya. Grok, grok, grok. Ayo Ranca, buka mulutnya. Kata si Ibra. Grok, grok, grok. Biar cepat sembuh, ayo Ranca buka mulutnya. Grok, grok, grok. Si Ranca masih menguak-nguak. Ibra mengeluh karena belum berhasil memasukkan ramuan ke mulut Ibra. Kita lihat selanjutnya. Tiba-tiba ada apa Ibra? Ranca kenapa? Kembungnya, kata ayah. Nah, tiba-tiba ayah datang. Sudah kamu kasih minyak kelapa dan jahe, Ibra? Tanya ayah. Sudah saya berikan ayah, tapi sulit membuat Ranca membuka mulutnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan supaya Ranca bisa membuka mulutnya? Ada
masuk dalam mulutnya. Kita lihat, apakah betul? Ayah menyuruh Ibra mencari sepotong kayu. Ibra akhirnya menemukannya di sudut kandang. Ayah pun mengelus-ngelus kepala Ranca. Tiba-tiba, syuh, potongan kayu itu pun masuk ke dalam mulut Ranca. Mulut Ranca sekarang pun terbuka lebar. Potongan kayu itu menjadi pengganjal mulut Ranca. Gerakan ayah cepat dan tidak membuat sakit si Ranca. Ayo kita lihat, apakah ayah berhasil memasukkan ramuan obat ke mulut Ranca? Iya, Zakia? Berhasil. Ya, kita lihat selanjutnya. Tuangkan minyaknya Ibra sekarang juga. Gluk, gluk, gluk. Setelah itu ayah pun melepaskan kayu dari mulut Ranca. Dan kita lihat apakah Ranca sembuh kira-kira. Gimana? Apakah harus sembuh? Iya. Ya? Sembuh. Kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu Ranca buang angin, kata ayah. Ranca pun masih kelihatan lemas. Ya masih tertidur lemas. Sementara itu Ibra dan ayahnya pun duduk menunggu harap-harap cemas. Kita lihat selanjutnya. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Boom, 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 boom. Astagfirullahaladzim. Ranca buang angin. Ibra tertawa geli mendengar suara suara Ranca buang angin. Dan akhirnya Ranca pun tidak lagi menguak-nguak kesakitan setelah buang angin. Ibra pun akhirnya merasa lega karena si Ranca sudah tidak lagi sakit perut. Sudahlah Ibra, sekarang kita tidur. Besok ajak Ranca mencari rumput lebih banyak supaya dia menjadi kenyang dan tidak kelaparan. Ayo sekarang kita masuk ke rumah. Siap ayah, kata Ibra. Akhirnya selesai ceritanya. Alhamdulillah. Gimana? Kalian suka mendengar cerita ini? Suka. Alhamdulillah. Bagus ceritanya? Bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, ibu akan bertanya pada kalian, siapa yang menjadi tokoh dalam cerita tadi? Iya, Dea. Ranca. Ranca. Siapa lagi? Ibra. Iya, Akila. Ibra. Ada lagi siapa yang jadi tokoh Ranca? Saya. Iya, Nazira. Iya. Apa? Si Ranca tadi tidak makan rumput. Kenapa si Ranca tadi makan rumput sedikit? Sakit. Iya. Putri. Sakit. Sakit. Iya, sakit, betul. Sakit apa ya? Ayo. Perut. Iya, Aura. Sakit perut. Subhanallah. Nah, obat apa yang diberikan Ibra supaya si Ranca sembuh? Air. Iya. Dan jahe. Minyak kelapa. Apa, Nak? Minyak kelapa dan jahe. Iya, minyak kelapa dan jahe. Subhanallah. Bagaimana Ibra memasukkan obat ke mulut Ranca? Apa yang dilakukan Ranca supaya Ibra bisa Ranca bisa buka mulutnya? Iya, Humaira. Kayu. Kayu.
Kenapa dengan kayu itu? Ayo. Iya Dea. Dimasukkan ke dalamnya. Iya, subhanallah. Masukkan dalam mulutnya. Nah, sekarang kita akan menirukan bunyi. Tadi di buku cerita tadi ada bunyi ya. Coba tadi si Ranca ada suara muak-muak, suara grog, grog, grog. Apakah kalian bisa menirunya? Bisa. Coba sekarang kalian tiru. Rock, rock, rock. Iya, coba sekali lagi. Rock, rock, rock. Iya. Sekarang tadi juga si Ranca buang angin. Gimana suara Ranca buang angin? Boom, Sekali lagi. Oh iya, tadi sewaktu dia si Ibram meminumkan obat guru Ranca, gimana bunyi minum obat itu? Ayo. Iya, gimana lagi? Ayo. Iya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah bisa menirukan suara yang ada dalam buku cerita tadi ya. Jadi kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Jadi Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.